saudara juga yang ada di rumah ikut menyembah. Ketika memuji Tuhan dengan pujian yang semangat bertepuk tangan, saya percaya juga Bapak Ibu yang ada di rumah juga mengikuti puji Tuhan. Saat berdoa, saya percaya juga saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, sebab Alkitab berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku ada. Tuhan hadir. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tentunya tidak biasanya kita beribadah pada hari Jumat. Tetapi kita tahu bersama bahwa setiap tahun sekali ada namanya Jumat Agung, atau yang kita katakan Jumat Agung, di mana kita bersama-sama beribadah, merenungkan kasih Tuhan dan pengorbanan Yesus, yang dimana dia rela berkorban, dia rela menderita, bahkan dia mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Nah, kemudian kadangkala ada orang yang bertanya, kenapa dikatakan Jumat Agung? Ya, tentunya saudara dikasih oleh Tuhan, tidak semua hari Jumat kita kategorikan adalah Jumat Agung. Tetapi Jumat Agung dikatakan Jumat Agung karena ada Paskah. Ya. Jumat Agung karena Yesus mati atau Yesus disalibkan pada hari Jumat. Dia mati di atas kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian pada hari Paskah. Itulah sebabnya dikatakan Jumat Agung, karena dia disalibkan pada hari Jumat, kemudian dia mati. Puji Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan di tempat ini. Dan sekali lagi, biarlah kami yang ada di tempat ini dan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dapat mengikuti dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Saya harap yang di rumah juga dapat membukanya Alkitab sama dengan yang ada di ruangannya. Kemudian kita sama-sama menghormati Tuhan dan firman-Nya. Di rumah juga bangkit berdiri, kami di sini juga berdiri. Kita akan hormati Tuhan dan firman-Nya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begini bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita baca sama-sama. Hitungan yang ketiga mulai. 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada
pagi hari ini saya akan memberikan judul, ya, pesan Paskah pada tahun 2020. Di tempat ini saya sampaikan mata yang tertuju kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita hidup di dunia ini, kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Setiap kita pasti memiliki masalah. Apakah ada di antara kita yang berani berkata, saya tidak punya masalah dan saya tidak pernah mengalami masalah apapun? Adakah di antara kita yang berani mengatakan demikian? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, sekalipun masalah yang dihadapi oleh setiap kita manusia berbeda, tetapi yang pasti kita tidak luput dari yang namanya masalah. Sebagai contoh yang lazim, ya, dialami oleh setiap manusia, bahkan lebih khusus mereka yang sudah berkeluarga atau berumah tangga, ya. Sebagai contoh, ada yang mengalami masalah di dalam keluarga, ya, rumah tangga, suami istri. Dengan adanya masalah-masalah yang terjadi mengakibatkan kadangkala kehidupan rumah tangga tidak ada kebahagiaan, tidak rukun. Kemudian anak-anak memiliki anak-anak yang tidak menurut nasihat orang tua. Dan ini juga menjadi masalah, ya, tidak bisa diremehkan. Mungkin orang lain berkata, anak-anak tidak menurut, tidak apa-apa. Tetapi sedang dikasih oleh Tuhan, ada seorang bapak yang ketika menghadapi anak-anak mereka yang tidak menurut nasihat orang tua, bahkan berani berantem di depan orang tua, ya, kakak beradik. Apa yang dikatakan oleh orang tua? Anak-anak inilah yang akan membunuh saya. Dan itu pernah terjadi. Dan pernah terucap dari seorang bapak. Karena sang bapak menasihati tidak menurut, kemudian mereka berani berantem di depan orang tua. Orang tua mau pisahkan, tetap mereka saling kejar mengejar. Dan benar, ya, bukan hanya menjadi masalah, tetapi benar apa yang dikatakan oleh sang bapak. Anak-anak inilah yang akan membunuh saya, bukan orang lain. Karena berapa tahun kemudian sang bapak ini meninggal. Menjadi pertanyaan, dia meninggal karena apa? Mungkin orang berkata karena sakit, ya bisa saja, tetapi bisa juga dampaknya dari karena anak-anak yang menyakiti hati orang tua. Kesehatan yang terganggu atau sakit penyakit yang menimpa dalam kehidupan keluarga. Mungkin secara ekonomi tidak ada masalah, finansial, keuangan cukup, ya. Tetapi berapa banyak di antara yang memiliki harta kekayaan yang begitu banyak, kaya raya, tetapi terdapat di dalam keluarga itu terbaring di atas tempat tidur, bukan hanya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Memiliki harta yang banyak, keuangan yang banyak, tetapi tidak bisa makanan-makanan yang enak-enak. Karena apa? Telah terganggu kesehatan. Dan ini adalah masalah. Kemudian berapa banyak di antara mereka yang bekerja, mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Berapa banyak di antara mereka yang bekerja di perusahaan, memiliki gaji yang cukup untuk menjamin keluarga, tetapi tiba-tiba di PHK. Bukankah ini yang disebut masalah? Dan ini juga menjadi masalah, ya.
dan lain-lain. Ada banyak contoh-contoh yang dapat dikategorikan itu masalah, persoalan. Jadi saya katakan tadi bahwa tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami masalah dan tidak ada masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesemuanya itu firman Tuhan datang mengingatkan kita pagi hari ini sebagai pesan Paskah. Ya. Firman Tuhan dalam ayat pokok kita, ayat yang kedua, Ibrani pasal 12 berkata apa? Dikatakan di sana bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, marilah kita melakukannya, atau dengan kata lain, marilah kita menghadapinya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi dalam setiap masalah, dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi, pesan Paskah pada pagi hari ini mengingatkan kita, mari kita apa, saudara? Menghadapi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan, bukan kepada tantangan, tetapi mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita masih di awal, bisa dikatakan masih di awal tahun 2020. Masih bisa dikatakan di awal. Ini belum pertengahan. Masih bulan apa ini ya? Bulan April, ya. Sejak bulan apa yang lalu sudah ya dihebohkan dengan masalah yang menimpa bukan hanya bangsa kita, tetapi seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi. Saya katakan masih di awal tahun 2020, ya. Kita sudah diperhadapkan dengan situasi, dengan masalah yang tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Kenapa? Ya, sekalipun kita yakin kita tidak terpapar dengan virus ini, tetapi pasti sudah mengalami gangguan di dalam hal kebebasan kita untuk bepergian, untuk beraktivitas, bahkan dalam hal beribadah. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mewabahnya ya virus corona, atau biasa juga disebut dengan apa? COVID-19. Hal ini membuat manusia menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir. Sebab apa? Bukan hanya menimpa satu daerah, ya, bukan hanya menimpa satu bangsa, tetapi seluruh ya negara yang ada di atas muka bumi ini sudah mengeluh dengan terpaan masalah yang Allah izinkan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, melalui peristiwa yang terjadi dan sedang terjadi di berbagai belahan dunia ini, dapat saya katakan, tandanya kita sudah berada di akhir daripada akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Bukan sekedar menakut-nakutkan saudara, Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat yang ada di rumah, tetapi kami melihat dari kebenaran firman Allah bahwa tandanya kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Saya katakan kita bukan lagi berada di akhir zaman, tetapi kita sudah berada di ujung daripada akhir zaman. Bulan Agustus, September, ketika kita
berada di bulan Agustus, September, Oktober, kita sudah dapat katakan kita sudah berada di ujung tahun. Ya. Sudah berada di akhir tahun. Tetapi belum berada di akhir daripada akhir tahun. Itu bisa saya November atau Desember. Nah, kita saat ini berada bukan lagi di akhir zaman, tetapi kita sudah berada di ujung daripada akhir zaman. Bapak Ibu sering jemaat yang ada di rumah, yang sedang mengikuti siaran di tempat ini, tangkap firman Tuhan. Haleluya. Kedatangan Tuhan Yesus Isa Al-Masih, datangnya dia pada kali yang kedua sudah sangat dekat. Nah, dengan adanya peristiwa yang terjadi pada saat ini, menuntut kepada kita sebagai orang yang percaya akan Yesus untuk terus fokus memandang kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Menuntut kita supaya kita sebagai orang yang percaya memandang kepada Tuhan Yesus. Ayat pokok kita berkata di dalam ayat 12. Apa saudara? Marilah kita melakukannya, menghadapinya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa kita harus memandang kepada Yesus? Sekali lagi, mengapa kita harus memandang kepada Yesus? Mengapa firman Tuhan menasihati kita supaya kita memandang kepada Yesus? Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memimpin kita kepada kesempurnaan. Itulah ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita perlu memandang kepada Yesus. Haleluya. Karena dia yang dapat menolong kita. Dan hanya dia yang sanggup membawa kita kepada kesempurnaan. Kita belum sempurna, tapi satu waktu kita akan disempurnakan. Siapa yang menyempurnakan Bapak Ibu? Adalah dia yang namanya Yesus Tuhan Isa Al-Masih. Kemudian dengan masalah, dengan persoalan, dengan tantangan yang kita hadapi di akhir zaman ini, ya, mungkin sudah berkata, berapa lama situasi seperti ini? Ya, Bapak Ibu, tentu kita tidak tahu berapa lama Tuhan izinkan. Berapa lama Tuhan izinkan masalah yang mengakibatkan penderitaan mengguncang dunia. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, perhatian atau mata dunia sudah tentu seluruh dunia tertuju kepada masalah yang namanya apa? Yang sedang mewabah? Virus Corona. Berita melalui layar televisi begitu menghiasi, ya, akan kita, dan kita bisa saksikan melalui surat kabar bahwa berapa banyak negara yang akibat daripada virus corona ini, ya, yang menjadi korban. Kalau saya tidak usah saya sebut negara apa saudara ya, yang ada di dunia ini, tapi saya bisa katakan dengan menggunakan ABC, saudara. Saudara, kita mungkin berkata, iya, negara A sudah sekian ribu yang menjadi korban. Saudara mungkin mengetahui melalui berita, ya, melalui layar televisi, negara B juga sudah sekian ribu, sudah sekian banyak yang menjadi korban akibat dengan diterpahnya dengan virus corona. Negara C juga sudah demikian banyak, menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Kemudian negara kita, Indonesia, ya, kita merenungkan, apabila sudah bicara di negara kita, sama dengan sudah berada di daerah kita sendiri. Nah, dengan adanya hal ini, sekali lagi menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Apakah dengan mendengar banyaknya korban
Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, biasa-biasa saja. Saya katakan tadi bahwa dengan adanya peristiwa ini menimbulkan apa? Kepanikan, membuat orang gelisah, membuat orang takut. Yang pasti manusia tidak sedikit yang cemas, yang khawatir, takut. Jangan-jangan itu menimpa dalam keluarga saya atau di dalam diri saya. Nah, kalau begitu bagaimana sikap kita di dalam menyikapi peristiwa yang Allah sedang izinkan menimpa dunia ini? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang sedang mengikuti siaran ini. Poin yang pertama yang saya mau katakan di dalam pesan Paskah, jangan fokus kepada persoalan. Poin yang pertama apa? Jangan fokus kepada persoalan. Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, tolong bisa dibacakan, siapa yang bisa? Saudara Dian yang suaranya lebih lantang biar kedengaran sampai di rumah jelas. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun aku menghadapi masalah dan persoalan, menghadapi tantangan, dia berkata apa? Aku tidak takut. Aku tidak takut. Sebab apa? Karena Tuhan, dia imani, dia percaya Tuhan Immanuel, Tuhan berserta dengan dia. Di sini menunjukkan Mazmur Daud atau Daud, dia tidak fokus kepada masalah, tetapi dia fokus kepada pemilik kehidupan ini, kepada Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saya katakan di dalam poin yang pertama sebagai pesan Paskah pada pagi hari ini, Bapak Ibu, haleluya, tangkap firman Tuhan ini. Jangan fokus kepada persoalan. Orang yang fokus memandang kepada masalah hanya membuat orang tersebut semakin cemas, semakin khawatir, semakin gelisah, semakin takut, dan sudah pasti semakin tersiksa. Orang yang fokus kepada masalah tidak akan alami janji Tuhan. Karena apa? Orang yang fokus kepada masalah, kepada tantangan, menganggap masalah terlalu besar dan mustahil akan terjadi pemulihan. Dia lupa bahwa Allah di dalam Yesus yang kita sembah, dia ada di atas masalah, dia ada di atas persoalan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang sedang mengikuti siaran ini, mari kita bersama-sama, haleluya, jangan fokus kepada masalah. Orang yang fokus kepada masalah membuat kepercayaannya, imannya terkikis. Tadinya beriman, tadinya percaya, tetapi karena melihat masalah, waduh, kok terlalu besar, ya, terlalu besar, iman mulai terkikis. Orang yang fokus kepada masalah tidak akan melihat dan tidak akan alami yang namanya mujizat. Itulah sebabnya jangan fokus kepada persoalan, kepada masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya akan Dia. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala situasi yang tidak menyenangkan, persoalan yang mendatangi kehidupan kita, yang menimpa dalam hidup kita.
begitu beratnya cobaan dan tantangan, haleluya, ingat bahwa Allah turut bekerja. Allah sanggup menolong. Itulah sebabnya sekali lagi jangan fokus kepada persoalan atau masalah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, jangan lemah, jangan putus asa. Apa saudara? Poin yang kedua, jangan lemah, jangan putus asa menghadapi cobaan dan tantangan. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Saya akan baca dan kita akan sama-sama baca. Ibrani 12 ayat yang ketiga. 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu karena dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di bagian yang terakhir ayat yang ketiga dikatakan apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita tidak ingin kalah di dalam menghadapi cobaan dan tantangan, di dalam menghadapi masalah. Untuk itu kalau ingin mengalami janji Tuhan, mengalami kemenangan, haleluya, jangan pernah menyerah. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa menghadapi masalah dan persoalan hidup. Bapak Ibu, bangsa Israel, Allah telah janjikan tanah perjanjian. Sebelum mereka keluar dari tanah perbudakan, Allah telah berjanji kepada mereka, Allah akan membawa mereka. Allah telah menyediakan bagi mereka tanah perjanjian. Kemudian mereka harus berjalan dan mereka harus keluar tinggalkan tanah perbudakan, tanah Mesir. Mereka berjalan dan berjalan terus. Dan ingat, mereka melewati yang namanya apa? Padang gurun. Padang gurun yang penuh dengan tantangan. Tetapi sekalipun berat, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka fokus kepada janji Tuhan. Mereka berjalan terus. Sekalipun mereka di waktu malam, mereka berpikir, wah, berjalan di padang nanti diterpa dengan dinginnya malam. Di waktu siang diterpa dengan teriknya matahari. Tetapi karena fokus mereka kepada Tuhan, haleluya, mereka tidak memandang masalah itu, haleluya. Mereka memandang kepada Tuhan. Akhirnya benar firman Tuhan katakan, Allah Immanuel menyertai. Sebab apa? Di waktu malam mereka diiringi oleh tiang api yang bisa memanasi kehidupan mereka di waktu kedinginan. Di waktu siang di dalam kepanasan, Tuhan memberikan awan yang melindungi mereka dari panas terik. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka berjalan dan mereka sampai di tempat tujuan di mana Tuhan telah janjikan, tempat yang penuh dengan apa? Susu dan madu. Mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan pertanyaan, mengapa mereka bisa sampai sekalipun melewati Laut Merah, sekalipun melewati tantangan-tantangan masalah dalam hidup mereka. Mengapa mereka bisa melewati, dan mengapa mereka bisa sampai di mana yang sudah dijanjikan kepada mereka? Karena mereka tidak putus asa. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, yang sedang mengikuti siaran di tempat ini, baik yang ada di rumah jemaat masing-masing, mari melangkah terus. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, jangan putus asa. Amin. Jangan putus asa. Alkitab berkata Allah menyertai kita. Virus corona bisa mengganggu aktivitas saudara, bisa mengganggu aktivitas kita bekerja, beribadah.
Tetapi saya mau katakan, virus corona tidak bisa membatasi kuasa Tuhan untuk menolong kita dalam segala situasi. Asal jangan putus asa. Amin. Asal jangan putus asa. Ibrani 12 ayat 5 bagian B. Ibrani 12 ayat 5 bagian B. Dikatakan apa, saudara? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Saya mau katakan pagi hari ini buat kita bahwa melalui virus corona ini Allah sedang mendidik kita. Berapa banyak di antara mereka, kalau saya memperhatikan, ya, berapa banyak di antara mereka yang tadinya hanya Kristen KTP, tetapi ketika dengan peristiwa ini ada keinginan besar untuk datang beribadah di rumah Allah, di rumah ibadah. Tetapi sayang tidak bisa. Tetapi bersyukur mereka bisa melakukan di rumah. Mereka bisa mengikuti dengan siaran-siaran yang, sebab Bapak Ibu yang ada di tempatnya, yang ada di rumah, tidak hanya di Bareng ada siaran seperti ini. Di tempat anak kami di Inggris sana, mereka tidak bisa lagi beribadah dengan bebas di rumah ibadah atau di gereja. Tetapi mereka juga menerima melalui siaran yang disiarkan, dipancarkan di gereja, sehingga jemaat yang ada di rumah bisa mengikuti. Itulah sebabnya mari saudara, kita tidak akan fokus kepada masalah, tetapi kita kemudian sekalipun ada masalah, kita tidak akan berputus asa. Amin. Tidak akan Yang terakhir, saya tidak panjang lebar firman Tuhan pagi hari ini sebagai pesan Paskah yang terakhir, pesan yang terakhir, poin yang ketiga. Lalu yang pertama tadi apa? Jangan fokus kepada masalah atau persoalan. Yang kedua, jangan lemah dan jangan putus asa. Yang ketiga apa? Saudara pasti belum tahu, karena saya belum sampaikan. Poin yang ketiga sebagai pesan Paskah, fokuslah kepada Tuhan. Amin. Fokuslah kepada Tuhan. Memang ada masalah, bahkan banyak masalah dan persoalan yang kita hadapi, tetapi jangan fokus kepada masalah. Firman Tuhan berkata, ya, hadapi dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Hadapi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Haleluya. Pandang Yesus. Haleluya. Ketika engkau memfokuskan mata iman kepada Yesus, kepada Tuhan, maka Dia memperhatikan engkau butuh pertolongan. Saudara butuh pertolongan. Dia tahu bahwa engkau butuh kesembuhan dari penyakit. Dia tahu engkau butuh pertolongan dari setiap masalah yang kau hadapi dalam keluarga. Dia tahu engkau mempunyai kebutuhan dalam kebutuhan keluarga saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang matanya memandang kepada Dia. Haleluya. Sebagai contoh orang-orang yang fokus kepada Tuhan, pandangkan mata iman mereka kepada Tuhan. Ayub yang menderita karena sakit penyakit yang menimpa dalam hidupnya, tetapi dia disembuhkan dari sakit penyakit. Haleluya. Masalah yang dia hadapi, yang Ayub hadapi, tidak ringan saudara. Dan saya boleh katakan, kalau saya boleh katakan, saya kategorikan adalah masalah yang kompleks dan yang berat. Karena apa? Dia menghadapi masalah kesehatan, sakit penyakit yang menimpa dalam hidupnya. Anak-anaknya menghadapi masalah yang berat bagi dia, Ayub. Kemudian harta dan kekayaan yang dia miliki menghadapi masalah besar. Haleluya. Tetapi kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dia. Haleluya. Tuhan kembalikan anak-anaknya. Tuhan memberkati dengan anak-anak yang baik-baik menurut akan orang tua. Harta dan kekayaan Tuhan beri kepada dia, sehingga dia tidak berkekurangan. Dan mengapa dia mengalami pemulihan hal ini? Karena matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Hizkia yang sakit, yang sudah divonis bahwa dia akan mati karena penderitaan, karena penyakit yang dia alami, tetapi dia dipulihkan oleh Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan karena matanya tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mengikuti siaran di tempat ini, arahkanlah pandangan mata iman kepada Tuhan. Engkau yang sakit, engkau akan dijamah oleh Tuhan. Engkau yang lemah, engkau akan dikuatkan. Engkau yang susah akan dihiburkan. Engkau yang dalam kekurangan, Tuhan sanggup memberkati. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Daud
Kita tahu Daud, dia menghadapi raksasa Goliat yang besar dan tinggi. Ya. Secara logik akal pikir manusia bahwa Daud akan kalah dengan melihat kondisi fisiknya perbandingan dengan raksasa Goliat yang besar. Tetapi apa yang terjadi ketika Daud menghadapi raksasa Goliat? Haleluya. Dia berkata, aku mendatangi engkau. Haleluya. Dengan nama Tuhan Israel yang engkau hina itu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Akhirnya Goliat ditumbangkan dengan kekuatan kuasa Tuhan yang ada dalam diri Daud. Mengapa dia mampu merobohkan raksasa ini? Mengapa Daud mampu? Karena matanya tertuju fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya, Bapak Ibu. Ada banyak contoh-contoh Daniel, ya, Sadrak Mesak dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Haleluya. Paulus dan Silas, ya, ketika menghadapi masalah hanya karena dia memberitakan nama Yesus, dia dipenjarakan. Tetapi mujizat terjadi karena mata imannya tertuju kepada Tuhan. Mereka dilepaskan dari belenggu secara ajaib. Ya, dahsyat Tuhan itu. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Biar kita mau berkata, biarlah mataku tetap memandang kepada Tuhan. 3 hal yang kita lihat pesan Paskah pada pagi hari ini Bapak Ibu yang sedang mengikuti siaran di tempat ini, yang berbicara, yang diberikan judul mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan poin pertama kita telah lihat bahwa mengingatkan kita di akhir zaman, jangan fokus kepada masalah. Kemudian jangan putus asa yang kedua, dan fokus kepada Tuhan yang ketiga. Untuk itu mari Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita juga sedang menghadapi meja perjamuan Tuhan pada saat ini. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dia yang menderita, dia yang dipecah-pecahkan di atas Kalvari. Dia mati karena menebus dosa umat manusia. Dia rela turun ke dalam dunia. Haleluya. Karena haleluya, siapa yang percayakan dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Glory, haleluya Yesus. Kita mau pujikan satu pujian. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju